Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 5. Adapun subbab materinya yaitu tentang bagian A. Ini adalah pertemuan pertama di bab 5. Sebab materinya yaitu tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, seperti biasa bagi kalian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, boleh komen, dan juga share kepada teman-temannya supaya kalian bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Oke, adapun pembahasan dalam video hari ini yaitu yang pertama tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Yang kedua adalah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, langsung saja. Pembahasan yang pertama adalah tentang peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan ya. Oke, garis bawahi atau kita lingkari pemuda. Nah, eh, pemuda, apa yang dimaksud dengan pemuda? Pemuda itu adalah orang-orang yang muda. Itu ada yang bisa dilihat dari segi usia gitu ya. Banyak pendapat atau banyak pengertian tentang pemuda. Pemuda itu bisa dikatakan mereka yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Itu bisa dikatakan seorang pemuda ya. Nah, peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober 1928. Nah, hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II di Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati Hari Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan sebagai babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia? Yaitu karena perjuangan yang bersifat lokal. Karena perjuangan yang bersifat lokal, kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Jadi dulunya itu organisasi pemuda itu masih bersifat daerah itu ya, masih bersifat lokal atau kedaerahan sehingga berubah menjadi sifat nasional. Kenapa bisa berubah menjadi sifat nasional? Ya, karena para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah akan sia-sia saja. Kenapa sia-sia? Karena ya bersifat daerah gitu ya, masih keterbatasan dalam lokal tersebut atau daerah tersebut gitu ya. Nah, mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Oke, pada tahun 1908, Indonesia mulai bangkit dengan berdirinya organisasi pertama, yaitu apa organisasi pertama yang ada, yaitu organisasi Budi Utomo. Oke, organisasi yang pertama yang ada itu adalah organisasi Budi Utomo. Nah, berdirinya organisasi Budi Utomo ternyata mendorong bermunculnya organisasi pemuda seperti apa saja. Oke. Nah, Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda. Yang pertama adalah Trikoro Darmo, di mana Trikoro Darmo itu didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo. Ini adalah orang yang mendirikan Trikoro Darmo, lalu dan kawan-kawan, yaitu di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915. Nah, Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal dari Jong Java.
Ya, nah Trikoro Darmo ini memiliki 3 misi mulia. Apa saja 3 misi mulia dari Trikoro Darmo? Di mana Trikoro Darmo itu memiliki 3 misi mulia. Yang pertama adalah sakti, yang kedua budi, yang ketiga bakti. Di mana sakti itu adalah kekuasaan dan kecerdasan, sedangkan budi adalah kebijaksanaan dan bakti adalah kasih sayang. Itulah 3 misi dari Trikoro Darmo. Sedangkan visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan, yaitu Trikoro Darmo sebagai berikut. Nah, 3 tujuannya itu apa saja? Ini dari 3 tujuan Trikoro Darmo. Yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua adalah menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga adalah membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Itulah tujuan dan misi mulia dari Trikoro Darmo. Yang kedua, organisasi berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi pemuda. Yang kedua adalah Jong Sumatran Bon. Nah, Jong Sumatran Bon ini adalah organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatera Bon. Nah, ini organisasi Jong Sumatera Bon itu didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Lalu Muhammad Yamin melontarkan bahwasannya dalam organisasi ini adalah anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar persatuan. Nah, Jong Sumatera Bon ini juga melahirkan banyak tokoh besar seperti siapa saja, yaitu ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Organisasi yang selanjutnya adalah Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Nah, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes didirikan pada tahun 1918. Lalu selanjutnya antara tahun 1918 sampai dengan 1919 mendirikan Jong Minahasa dan Jong Celebes. Nah, salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa yaitu Den Ratulangi. Ya, nah itulah organisasi yang lahir setelah berdirinya Budi Utomo, sehingga bermunculan organisasi pemuda seperti tadi ada Trikoro Darmo, ada Jong Sumatera Bon, dan juga Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Nah, organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka yaitu adalah ada Sekar Rukun, yaitu pada tahun 1919, juga Jong Betawi 1927, Jong Batak Bon 1925 yang nantinya akan mendorong lahirnya Sumpah Pemuda, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung kenapa ada Jong Sumatera Bon, terus juga ada Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Trikoro Darmo itu ya, ada Sekar Rukun, ada Jong Betawi, Jong Batak Bon. Nah, itu adalah organisasi yang berlatarkan kedaerahan atau suku ya, suku Ambon atau daerah Ambon, terus juga ada daerah Betawi, ada daerah Batak, dan yang lain-lain. Jadi itu adalah organisasi yang berlatarkan kedaerahan atau suku. Sedangkan ada organisasi yang tidak berlatarkan suku atau daerah, yaitu salah satunya adalah organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, itu adalah satu-satunya organisasi yang tidak berdasarkan latar belakang suku atau kedaerahan. Nah, pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 yang tepatnya adalah di Yogyakarta. Berikut merumuskan sebagai salah satunya adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Jadi isi dari Kongres Pemuda 1 atau Sidang Pemuda 1 itu ada 2, ada cita-cita Indonesia merdeka, terus juga ada
perkumpulan pemuda untuk menggalang persatuan, ya, persatuan. Jadi intinya adalah yang pertama adalah cita-cita Indonesia merdeka, terus juga yang kedua adalah persatuan organisasi. Nah, Kongres Pemuda kedua atau dikenal sebagai Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Nah, apa saja? Yang pertama adalah pada hari Sabtu, ya. Pada hari Sabtu 27 Oktober di Gedung Katolik Jonglingen, Bonn atau KZB, yaitu membahas semangat persatuan, ya. Membahas semangat persatuan, bukan perdatuan tapi persatuan. Sedangkan yang kedua adalah rapat kedua, yaitu pada hari Minggu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjapa Biosof, yaitu membahas tentang masalah pendidikan, ya. Jadi kita harus tahu rapat yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober yaitu membahas tentang semangat persatuan. Terus juga rapat yang kedua yaitu pada hari Minggu 28 Oktober 1928 yaitu membahas tentang masalah pendidikan. Rapat penutup atau rapat ketiga yaitu dilaksanakan di Gedung Indosisi, yaitu Klub Bow di Jalan Kramat Raya nomor 106. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Jadi dapat kita bedakan kalau rapat yang pertama itu tentang persatuan, rapat yang kedua tentang masalah pendidikan, sedangkan rapat yang ketiga tentang nasionalisme dan demokrasi. Oke, adapun panitia Kongres Pemuda yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ketua sampai dengan pembantu 5. Ada ketuanya itu adalah Sugono Joyo Puspito, yaitu ini berasal dari organisasi VPPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia itu ya, atau Perhimpunan Indonesia. Sedangkan wakil ketuanya itu adalah RM Joko Marsaid, ini berasal dari organisasi Jongjapa. Sedangkan sekretarisnya adalah Muhammad Yamin Jong Sumatera Bon. Sedangkan yang selanjutnya adalah Bendahara Amir Sarifuddin, ini berasal dari organisasi Jong Bataks Bon. Yang selanjutnya adalah pembantu 1 Johan Muhammad Jai, ini adalah berasal dari organisasi kepemudaan Jong Islamin Bon. Terus juga ada pembantu 2 yaitu Kaja Sungkana, ini berasal dari Pemuda Indonesia. Terus juga ada pembantu ketiga yaitu ada Senduk, ini ada berasal dari organisasi Jong Ambon. Yang pembantu yang keempat adalah Johannes Leimena, ini berasal dari organisasi Jong Ambon. Yang terakhir adalah pembantu kelima adalah Zani Sup, ini berasal dari Pemuda Kaum Betawi. Nah, itulah beberapa panitia pada Kongres Pemuda, ya, mulai dari ketua sampai dengan pembantu yang kelima. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, pembahasan yang kedua yaitu tentang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga membahas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang harus terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Satu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, arti dari
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Artinya adalah tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat maupun di lautan. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Wilayah yang sangat luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil, dan Australia. Nah, tanah air Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai jamrud khatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah ini, ya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang satu, bangsa Indonesia, artinya merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Nah, maksud dari paham kebangsaan ini disebut juga dengan rasa atau kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah bangsa Indonesia yang sangat panjang sekali. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang memiliki peranan yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.